Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi structure kita ya. Jadi hari ini kita ada di chapter ketiga dan di chapter ketiga ini nanti kita akan belajar mengenai kata kerja. Nah, kata kerja hari ini nanti ada hubungannya dengan objek ya, teman-teman. Karena sebelumnya kan kita sudah belajar subjek dan juga predikat di dalam kalimat yang mana wajib ada. Nah, sedangkan objek sendiri itu tidak wajib ada, teman-teman. Tergantung jenis kata kerja yang dipakai di dalam predikat, gitu ya. Contohnya kalau kata kerjanya itu menggunakan kata kerja membutuhkan misalnya. Kita nggak bisa hanya bilang, "Saya membutuhkan." Nah, jadi harus ada lanjutannya. Misalkan, saya membutuhkan sebuah bantuan, saya membutuhkan sebuah pena, saya membutuhkan selembar kertas maksud saya. Saya membutuhkan seorang teman, misalnya gitu ya. Jadi membutuhkan itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi nanti kalau kita mau pakai kata kerja membutuhkan sebagai predikat, maka harus ada objeknya. Nah, tapi teman-teman juga harus, sadari kalau ada beberapa kata kerja itu yang tidak boleh pakai objek. Nah, contohnya adalah berdiri, teman-teman. Nah, kalau kita bilang, orang itu sedang berdiri, itu jangan dikasih objek, karena sudah lengkap, kalimatnya sudah ada subjek, sudah ada predikat. Justru kalau kita kasih objek jadi nggak enak. Orang itu berdiri dia, kan nggak enak. Orang itu berdiri kamu, kan nggak enak, teman-teman. Jadi berdiri itu tidak boleh dikasih objek. Jadi kesimpulannya adalah objek itu di dalam kalimat tidak wajib. Ada atau tidaknya itu tergantung kata kerja di predikat yang kita pakai. Seperti itu ya. Nah, jadi, ada hubungannya dengan kata kerja yang hari ini kita akan pelajari. Jadi langsung saja kita belajar mengenai kata kerja atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya verb, ya teman-teman. Nah, kata kerja sendiri, kalau secara makna atau kalau diartikan, jadi harus tahu artinya ya teman-teman. Makanya saya bilang di hari pertama vocab itu paling penting. Jadi terutama di verb. Jadi, verb itu teman-teman harus tahu artinya, karena verb nanti secara makna itu ada dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada kata kerja yang butuh objek atau istilahnya kalau di kamus itu transitif. Ada juga kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau namanya kalau di kamus intransitif. Nah, untuk contohnya teman-teman, kata kerja yang butuh objek itu misalnya kayak gimana? Nah, contohnya yang sering keluar di TOEFL ya, entah di structure atau di reading teman-teman. Yang pertama ada kata refract, refract itu artinya membiaskan atau membelokkan gitu. Kemudian ada emit artinya mengeluarkan atau memancarkan. Produce artinya menghasilkan atau memproduksi. Obtain itu artinya mendapatkan. Cost artinya menyebabkan, dan masih banyak lagi teman-teman. Contohnya yang saya buat di awal tadi yaitu membutuhkan, itu salah satu kata kerja yang butuh objek atau transitif. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan kata kerja ini, itu wajib punya objek. Oke. Nah, kemudian ada juga kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya adalah occur, artinya terjadi, sama kayak happen, teman-teman. Cuman kata happen itu jarang sekali dipakai, bahkan, selama 3 tahun, saya tes TOEFL yang online ya, teman-teman, saya baru menemukan 1 kali di soal structure TOEFL menggunakan kata happen. Nah, sisanya pasti pakai occur untuk bilang terjadi. Nah, kemudian ada lagi appear, artinya, muncul atau nampak gitu ya. Kemudian ada fall artinya jatuh. Hati-hati ya teman-teman, jatuh dan menjatuhkan itu beda, oke? Kalau jatuh itu fall, dia tidak butuh objek, tapi kalau menjatuhkan itu bahasa Inggrisnya drop, tulisannya D-R-O-P. Itu adalah kata kerja yang butuh objek, gitu ya. Kemudian ada surge itu artinya, meningkat tajam atau meningkat gitu ya, sama kayak increase teman-teman. Kemudian ada react, artinya bereaksi, sama kayak respond, dan seterusnya itu ya, dan masih banyak lagi. Jadi, teman-teman harus bisa membedakan kalau menemukan kata kerja, karena di soal structure TOEFL itu ada pertanyaan yang memang menanyakan tentang kata kerja. Maksudnya di pilihan gandanya itu semuanya kata kerja, teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan menentukan, kata kerja yang mana yang bisa jadi jawaban. Nah, maka teman-teman nanti wajib atau gimana ya, mendapatkan keuntungan gitu ya, kalau teman-teman mengerti atau mengetahui arti kata kerja yang ditanyakan tersebut. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang bentuk kata kerja di dalam kalimat. Nah, kata kerja di dalam kalimat itu bentuknya bisa aktif, bisa pasif, teman-teman. Oke, jadi terutama untuk kata kerja yang butuh objek. Jadi kata kerja yang butuh objek itu dia bisa aktif, bisa pasif. Nah, gimana kita bisa tahu kata kerja itu apakah aktif? Kalau diartikan nanti gitu ya.
Apakah dia pasif kalau diartikan nanti be, teman-teman. Nah, itu sebenarnya bisa kita kenali dari bentuknya. Oke, karena bentuknya kata kerja pasif itu cuma dua, teman-teman. Yang pertama, kalau teman-teman menemukan ada susunan to be yang diikuti verb 3, gitu ya, atau verb yang akhirannya ada ed-ed-nya itu biasanya ya, itu adalah pasif, teman-teman. Oke, dan kalau kata kerja yang butuh objek, yang harusnya dia butuh objek atau dikasih objek setelahnya ya, kalau bentuknya sudah to be verb 3, maka tidak boleh lagi dikasih objek. Saya ulang lagi, kata kerja yang butuh objek ketika diartikan, kan harusnya kan harus ada objek setelahnya ya, teman-teman. Nah, tapi kalau bentuknya nanti sudah pasif, yaitu be verb 3, maka tidak boleh lagi dikasih objek. Seperti itu. Nah, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu juga pasif, teman-teman. Cuman bedanya verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu tempatnya bukan sebagai predikat. Nah, jadi nanti teman-teman juga harus jeli apakah teman-teman butuhnya predikat atau bukan. Seperti itu. Nah, selain to be verb 3 dan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, kata kerja yang teman-teman temui di soal structure TOEFL itu semuanya aktif. Oke, jadi verb 1, verb SIS, verb 2, dan auxiliary verb selain be verb 3 itu adalah aktif semua, teman-teman, artinya. Jadi kalau dari kata kerja yang butuh objek, maka wajib ada objeknya. Gitu ya. Sama kayak verb ing dan to verb 1 itu juga aktif, cuman bedanya dia bukan predikat. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan dari kata kerja yang butuh objek harus dikasih objek. Seperti itu. Nah, sekarang untuk kata kerja yang tidak butuh objek, ini dia tidak bisa pasif, teman-teman. Jadi kata kerja occur, appear, fall, search, react, dan seterusnya itu dia tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Atau kata lainnya gini, kalau teman-teman menemukan ada kata misalnya ya, occurred, jadi occurred ada ed belakangnya, dan dia berdiri sendiri, tidak ada auxiliary sebelumnya, fix itu verb 2, bukan verb 3. Seperti itu, teman-teman. Oke, karena mereka tidak memiliki bentuk pasif. Alias kata kerja yang memang dari awal tidak butuh objek, itu tidak bisa dipasifkan. Seperti itu. Nah, alasannya kenapa? Alasannya adalah alasannya itu karena di pembentuk atau di cara pembentukan kalimat pasif, teman-teman, atau kata kerja pasif. Jadi caranya kita membuat kalimat pasif dari kalimat aktif, itu nanti objeknya kita rubah menjadi subjek. Gitu ya. Contoh, teman-teman, saya menggunakan kata kerja produce misalnya ya. Contoh kalimat aktifnya adalah some trees produce resin in large quantities. Nah, ini kalau diartikan, beberapa jenis pohon itu menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Some trees posisinya sebagai subjek ya, produce di situ sebagai predikat, resin sebagai objek karena produce butuh objek gitu ya. In large quantities preposisi diikuti kata benda dia menjadi keterangan. Oke, teman-teman. Jadi susunannya seperti itu. Nah, kalau kita mau rubah menjadi kalimat pasif, objeknya ini kita jadikan subjek. Jadi dipindah di paling depan. Jadinya resin, kemudian predikat kita rubah menjadi pasif. Pasif tadi rumusnya kalau di dalam predikat adalah to be diikuti oleh verb 3. Jadi rumusnya cuma satu kalau di predikat. Ya, to be diikuti verb 3. Makanya produce berubah menjadi is produced. Gitu ya. Nah, kemudian some trees ini nggak bisa langsung kita pindah di setelahnya is produced. Karena diingat-ingat kalimat pasif itu kata kerja pasif itu sudah tidak boleh lagi dikasih objek. Makanya di situ ditambahkan dengan preposition. Nah, yang paling umum itu adalah by, teman-teman. Walaupun tidak harus by ya. Jadi di situ ada by diikuti some trees itu menjadi keterangan sama kayak in. Preposisi itu fungsinya merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan itu tidak bisa jadi objek, teman-teman. Yang bisa jadi objek itu mirip kayak subjek, yaitu kata benda, kalau nggak gitu kata ganti. Gitu ya. Nah, ini juga keterangan. Jadi keterangan di dalam kalimat lebih dari satu apa nggak apa-apa, Sar? Jawabannya tidak apa-apa, teman-teman. Keterangan di kalimat ada berapapun nggak masalah ya. Seperti itu. Nah, ini yang saya maksud. Jadi alasan kenapa hanya kata kerja yang butuh objek saja yang bisa dipasifkan, karena objeknya nanti bisa kita rubah menjadi subjek, mengikuti aturan membuat kata kerja pasif atau kalimat pasif di dalam bahasa Inggris. Objek jadi subjek. Nah, sedangkan kata kerja kalau misalkan dia tidak butuh objek,
Misalnya saya pakai kata kerja fall ya, teman-teman. Nah, kan dia tidak ada objeknya. Contohnya, in 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Ini kalau diartikan, di tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan itu jatuh kepada Taliban. Nah, ini kan nggak ada objeknya, teman-teman. Dia langsung diikuti preposisi to, diikuti kata benda. Ini menjadi keterangan. Keterangan bukan objek. Nah, nanti tidak ada yang bisa dirubah menjadi subjek. Sedangkan kalimat itu wajib punya subjek dan juga predikat. Nah, kalau nggak ada subjeknya, nggak bisa jadi kalimat. Seperti itu. Jadi alasannya di situ ya. Saya ulangi. Jadi kesimpulannya gini, kata kerja yang bisa dipasifkan itu hanyalah kata kerja yang butuh objek. Nah, tapi kalau kata kerja yang sudah dipasifkan, itu tidak boleh lagi dikasih objek. Nah, untuk kata kerja yang memang dari awal tidak butuh objek, tidak bisa dipasifkan. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk contoh penerapan materi kita hari ini ke dalam soal structure TOEFL, kurang lebih seperti ini. Caranya sama, teman-teman cari dulu predikat di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba diperhatikan di soal. Pertanyaannya, apakah teman-teman menemukan ada kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada, kira-kira di kata apa, teman-teman? Iya, betul, Mister Hafiz, yaitu di kata was. Kalau teman-teman menemukan keluarganya to be ya, entah dia yang auxiliary atau diikuti verb lagi, atau dia berdiri sendiri seperti ini namanya linking verb, teman-teman. Nah, itu predikat, seperti itu. Nah, subjeknya adalah Leonardo da Vinci. Oke, pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Apakah teman-teman menemukan lagi predikat di soal selain kata was? Kalau iya, yang mana? Hati-hati, teman-teman. Masih ingat nggak kata kerja yang bisa jadi predikat itu apa aja? Ya, jadi kata kerja kan ada dua ya. Ada yang bisa jadi predikat, ada yang bukan. Teman-teman masih ingat kata kerja yang bisa jadi predikat itu verb apa aja? Atau verb keberapa aja? Jangan takut salah, teman-teman coba seingat dulu atau buka catatan juga nggak apa-apa. Oke, ada verb satu, nice. Ada juga verb 2, oke, betul. Ada juga verb SES dan juga auxiliary verb. That's right, teman-teman. Dan juga auxiliary dan verb gandengannya. Nah, tapi ada juga kata kerja yang dia itu bukan predikat. Materi kita hari pertama. Nah, teman-teman masih ingat nggak kata kerja apa aja yang dia itu bukan predikat? Oke, yang pertama ada verb ing, nice. Ada juga verb 3, betul. Dan juga to verb 1, betul teman-teman. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Coba dilihat di soal, desain di sini tuh verb keberapa? Atau di satulah, to design ini verb keberapa teman-teman? Ya, betul. Dia adalah to verb 1, yang mana to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat. Ya, jadi itu bukan predikat, teman-teman. Oke? Jadi hati-hati kalau teman-teman menemukan verb 1 kok sebelumnya ada to-nya, berarti itu bukan predikat. Seperti itu. Dan itu satu kesatuan, teman-teman. Itu keterangan ya. Seperti itu. Nah, artinya tadi saya melihat di chat ada yang menulis tidak ada. Ya, betul teman-teman, tidak ada predikat lagi di soal ini. Berarti kalimat sudah lengkap. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu semuanya kecuali yang Bravo ya, teman-teman. Semuanya ada turunan dari kata kerja employ. Ini saya hapus dulu, teman-teman. Ada turunan dari kata kerja employ yang artinya adalah mempekerjakan. Mempekerjakan. Nah, mempekerjakan itu butuh objek ya, teman-teman. Atau kalau di kamus kita istilahnya adalah transitive verbs atau transitif gitu ya. Jadi employ itu adalah kata kerja yang butuh objek. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, yang alpha itu kan bentuknya auxiliary verb ya, teman-teman. Dan auxiliary verb itu pasti dia adalah predikat. Boleh nggak di sini kalau kita masukkan predikat lagi di titik-titik? Nggak boleh ya? Betul, nanti jadi boros predikatnya gitu ya, teman-teman. Jadi alpha nggak bisa atau redundant gitu. Kalau di kursusan-kursusan lain atau di buku biasanya nyebutnya redundant gitu. Tulisannya redundant gitu, teman-teman. Kalau yang Bravo, whose diikuti kata benda, itu dia adalah conjunction atau kata hubung. Materi kita terakhir ya, chapter 2. Nah, kita nggak butuh conjunction ketika subjek predikat cuma satu. Jadi Bravo nggak bisa, teman-teman. Oke?
Kalau yang Charlie, to verb 1 itu bukan predikat. Jadi kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu, jangan buru-buru pilih Charlie teman-teman, karena siapa tahu yang delta juga bisa. Nah yang delta itu ada employ yang akhirannya ed. Nah kalau ada kata kerja akhirannya ed, dia bisa saja verb 2 teman-teman, bisa saja dia verb 3. Gitu ya. Nah, cara menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 bagaimana? Pertama, teman-teman kenali dulu artinya verb satunya apa. Nah, tadi sudah saya sampaikan, employ itu artinya adalah mempekerjakan, yang mana dia butuh objek. Gitu ya, teman-teman. Karena kita nggak mungkin hanya bilang perusahaan itu mempekerjakan. Nah, pasti orang yang kita ajak omong tanya, mempekerjakan apa atau mempekerjakan siapa gitu ya. Jadi mempekerjakan itu butuh objek. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dia artinya mempekerjakan atau dipekerjakan? Kita lihat di setelahnya titik-titik, apakah ada objek atau tidak. Nah, di setelahnya titik-titik itu nggak ada objeknya, teman-teman. Dia langsung nabrak keterangan ya. Tuhan itu preposisi. Preposisi itu merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Seperti itu. Nah, keterangan itu tidak bisa jadi objek. Yang padahal employee tadi butuh objek. Kalau teman-teman menemukan kata kerja yang dia itu butuh objek, tapi nggak ada objek setelahnya, fix kata kerja itu pasif, teman-teman. Oke, berarti dia verb 3. Oke, bukan verb 2. Nah, verb 3 itu juga bukan predikat. Jadi kemungkinan jawaban ada 2, antara Charlie atau Delta. Nah, sekarang cara menjawabnya gampang, teman-teman. Apakah kita butuhnya yang aktif atau yang pasif? Nah, kalau yang pasif itu tidak ada objeknya. Kalau yang aktif harus ada objeknya. Tadi kan kita sudah cek ya, di setelah titik-titik itu kan bukan objek, teman-teman. Tapi dia keterangan. Jadi kita cari yang pasif. Bentuknya pasif itu cuma 2. Kalau di predikat dia bentuknya to be verb 3. Kalau di selain predikat bentuknya verb 3 aja. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Gitu ya, teman-teman. Bentar, saya mau cek jawabannya teman-teman. Iya, betul. Semuanya menjawab delta. Nice. Nah, nanti kalau kita baca, Leonardo da Vinci was one of the artists and engineers employed to design innovative war machines and fortifications for military campaigns during his time. Kalau diartikan, Leonardo da Vinci merupakan salah satu dari seniman-seniman dan insinyur-insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan perbentengan untuk kampanye militer selama hidupnya atau selama masanya atau periodenya. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta, seperti itu. Contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat use ya. Subjeknya adalah molecular biologists. Oke. Kemudian tidak ada kata kerja lain. Di sini amplify bukan predikat ya, karena ada to sebelumnya. To verb 1 tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Oke, diingat-ingat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, sudah ada subjek, sudah ada predikat. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu semuanya ada turunan dari kata kerja tadi. Kecuali yang delta ya, teman-teman. Yang delta itu dia kata benda, bukan kata kerja. Karena sebelumnya ada kata the-nya, teman-teman. Seperti itu. Nah, study itu kalau kata kerja artinya adalah mempelajari. Kalau di TOEFL ya, bukan belajar, tapi mempelajari kalau di structure TOEFL. Nah, mempelajari itu butuh objek. Atau istilahnya kalau di kamus transitif seperti itu. Jadi dia adalah mempelajari, transitif butuh objek. Gitu ya. Nah, kita cek satu-satu di pilihan A, B, C, D. Yang alfa, to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat dan memang kita tidak butuh predikat. Jadi kemungkinan yang alfa bisa, kita tahan dulu ya teman-teman. Kalau yang bravo, hati-hati teman-teman. Di situ ada ed-nya. Verb yang ada ed-nya itu ada 2 kemungkinan. Dia bisa verb 2, dia bisa verb 3. Dia bisa aktif, bisa pasif. Nah, cara menentukannya gimana? Tadi kan study kan butuh objek ya, teman-teman, atau transitif. Kita lihat aja setelah titik-titik ada objeknya tidak. Ternyata setelah titik-titik itu ada kata benda yaitu genetics. Nah, kata benda terletak di setelah kata kerja itu adalah objek. Nah, kalau ada objeknya berarti dia aktif bukan pasif. Nah, verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Alasan Bravo salah itu ada 2, teman-teman. Yang pertama, predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Ya, sedangkan titik-titik di paling depan. Berarti
verb 2 nggak bisa ditaruh di sini gitu ya, karena verb 2 hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Kemudian, alasan kedua kenapa studied atau verb 2 di situ salah, kita tidak butuh predikat lagi, karena di soal tidak ada conjunction dan di soal sudah ada predikatnya, gitu ya. Apalagi yang cari, verb SIS itu udah pasti teman-teman. Verb SIS itu udah pasti dia adalah predikat. Jadi ada dua kata kerja yang sudah pasti dia predikat, yaitu verb 2 dan juga verb SIS. Itu fix fungsinya hanya bisa jadi predikat, gitu ya. Nah kita nggak butuh predikat karena itu tadi alasannya titik-titik letaknya di depan, predikat nggak boleh diletakkan di depan. Kemudian di soal sudah ada predikat dan tidak ada conjunction, kita tidak bisa masukkan predikat lagi. Nah, kalau yang delta itu kata benda, teman-teman. Kata benda itu tidak boleh punya objek. Yang boleh punya objek itu cuma dua kelas kata, yaitu kata kerja, itu pun yang transitif atau yang butuh objek ya, dan juga preposition. Nah, kalau preposition itu selalu butuh objek yang mana nanti dirubah menjadi keterangan. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, kata benda nggak boleh punya objek. Nah, ya sudah berarti jawabannya adalah yang alfa. Seperti itu. Dan ada pertanyaan, dimungkinkan nggak Mister kalau tuh verb 1 dan verb ing muncul secara bersamaan di option, didahulukan yang mana ya Zat? Oke, ini pertanyaan yang bagus banget teman-teman. Kalau misalkan apakah mungkin ada tuh verb 1 dan verb ing muncul di dalam pilihan ganda? Kan dua-duanya tidak bisa jadi predikat dan dua-duanya sama-sama aktif. Jawabannya mungkin sekali Mister. Nah, jadi ini pertanyaannya sebenarnya perbedaannya tuh verb 1 sama verb ing gitu ya. Jadi kesamaannya adalah mereka bukan predikat, sama-sama bukan predikat, dan dua-duanya itu sama-sama aktif. Kalau misalnya mereka butuh objek harus ada objeknya gitu ya. Kalau misalkan mereka nggak butuh objek ya jangan dikasih objek seperti itu. Nah, sekarang perbedaan fungsinya teman-teman. Jadi to verb 1 itu fungsinya karena dia ada preposisi, masih ingat teman-teman? Kalau ada preposisi diikuti kata apapun setelahnya, itu akan berubah menjadi apa? Ada yang masih ingat? Jangan takut salah, seingatnya teman-teman dulu nggak apa-apa. Kalau misalnya ada kata benda kok sebelumnya atau misalkan di sini kata kerja ya teman-teman, karena to itu preposisi yang agak bandel, agak berbeda gitu. Jadi dia boleh diikuti verb 1. Tapi selain to tidak boleh, selain to harus diikuti kata benda. Ya betul, jadi dia fungsinya akan menjadi keterangan atau adverb. Betul sekali teman-teman. Nah kemudian kalau verb ing di dalam kalimat itu fungsinya ada dua. Ya, ini saya ganti warna biar kelihatan teman-teman. Saya ganti warna apa ya? Merah ya. Jadi verb ing itu di dalam kalimat fungsinya ada dua, tergantung tempatnya gitu ya. Verb ing itu bisa menjadi noun atau kata benda. Itu namanya kalau di buku adalah gerund atau gerund teman-teman. Nah, gerund itu adalah verb ing yang letaknya kalau nggak di subjek ya di objek. Karena dia kata benda. Kata benda itu fungsinya kalau nggak di subjek ya di objek di dalam kalimat teman-teman. Contohnya gini, misalkan verb ing yang letaknya di subjek itu contohnya memancing sangatlah menyenangkan. Nah, kita bilangnya fishing makes me happy. Misalnya gitu ya. Atau fishing is fun. Nah, itu fishing itu dia adalah subjek. Oke. Nah, fishing juga bisa diletakkan di objek. Contohnya, saya suka memancing. I love fishing. I like fishing. Nah, itu fishing-nya posisinya sebagai objek. Itu namanya gerund, teman-teman. Jadi, kata kerja yang dirubah menjadi kata benda atau difungsikan menjadi kata benda. Tempatnya kalau nggak di subjek ya di objek di dalam kalimat. Gitu ya. Nah, selain kata benda, verb ing juga bisa menjadi adjektif atau kata sifat. Nanti artinya yang seperti itu. Gitu ya. Nah, kata sifat itu letaknya itu nanti pasti sebelumnya ada kata bendanya. Jadi tergantung ya, maaf teman-teman. Jadi intinya gini, verb ing itu nanti di dalam kalimat letaknya dia pasti menjelaskan kata benda. Entah di sebelumnya kata benda atau di setelahnya kata benda. Contohnya teman-teman, kita mau bilang bayi yang sedang menangis. Itu kita bilangnya crying baby atau a crying baby. Nah, crying-nya itu kan verb ing terletak di sebelumnya kata baby. Bayi yang sedang menangis. Nah, yang menangis atau yang sedang menangis itu menjelaskan kata baby. Nah, yang menjelaskan kata benda itu sifat, teman-teman. Yang mensifati benda itu kata sifat namanya. Seperti itu. Nah, tapi verb ing juga bisa diletakkan di setelah kata benda, terutama ketika dia panjang, teman-teman. Contohnya gini, orang yang sedang makan es krim di sana itu
Nah, ya jadi kalau misalkan kita mau bilang, orang yang sedang makan es krim di sana itu adalah Mister P misalnya. Nah, itu kalau di Inggris kan, "The man eating ice cream right there is Mister P." Nah, itu eating ice cream right there itu ditaruh di setelahnya kata benda yang dijelaskan karena dia panjang. Jadi kalau ada panjang kan eating sampai ice cream right there kan itu panjang banget, teman-teman. Itu nggak bisa diletakkan di sebelum kata bendanya. Jadi kita bukan bilang, "The eating ice cream right there person" atau man, kan nggak enak kepanjangan gitu. Jadi dibalik. Jadi intinya gini, verb ing itu ada 2 fungsi, bisa jadi kata benda terletak di subjek atau di objek. Nah, dia juga bisa jadi adjektif, entah di sebelumnya kata benda atau di setelahnya kata benda. Jadi tergantung titik-titiknya di mana, Mister. Apakah tempat titik-titik itu tempatnya adverb atau keterangan di kalimat, atau tempatnya subjek objek, atau tempatnya kata sifat. Untuk kata sifat kita pelajari hari ke-6 nanti. Seperti itu. Kalau dalam TOEFL berarti tidak ada continuous tense-nya. Nah, buat teman-teman yang mungkin, baru dengar continuous tense itu apa, continuous tense itu caranya kita bilang sedang dalam bahasa Inggris. Itu susunannya adalah to be diikuti oleh verb ing. Nah, kalau di TOEFL structure apakah yang asli dari ITS ya, teman-teman, apakah tidak ada susunan to be verb ing? Jawabannya ada, teman-teman, ya. Nah, tapi teman-teman tidak perlu belajar terlalu dalam ke situ gitu ya. Yang penting teman-teman tahu bentuk kata kerja aja. Kata kerja di dalam bahasa Inggris itu yang ada apa aja, gitu ya. Takutnya nanti kalau teman-teman menemukan ada be kok ada verb ed di setelahnya, itu verb ed bukan verb 2 ya teman-teman, karena susunan to be verb 2 itu nggak ada. Nah, yang ada kalau to be verb ed berarti verb ed-nya itu adalah verb 3. Nah, yang perlu teman-teman, pahami adalah bentuk-bentuk itu aja, gitu ya. Karena di soal struktur TOEFL itu nggak ada misalnya ya teman-teman. Misalnya nih, soalnya gini, misalnya I titik titik misalnya ya, eee, rice yesterday misalnya contoh aja. Ini kalau di sekolah-sekolah atau di kursusan-kursusan grammar biasanya ada, karena saya sendiri juga basic-nya grammar gitu ya. Yang alpha misalnya it, yang bravo misalnya it's, yang Charlie misalnya is eating, yang delta misalnya ate. Itu nggak ada pertanyaan seperti ini di TOEFL nggak ada teman-teman. Yang ada nanti adalah seperti ini, ya misalnya soalnya saya samakan seperti ini ya, yang ada nanti seperti ini misalnya sebentar ya, saya hapus dulu ABCD-nya. Misalnya soalnya I titik titik rice yesterday, ini contoh aja tapi teman-teman nggak akan pernah menemukan kata I di soal TOEFL ITP, tapi ini hanya contoh aja teman-teman. Yang alpha misalnya adalah, eee, eaten misalnya, yang bravo misalnya adalah, am eaten. Yang Charlie misalnya adalah ate, yang delta misalnya adalah eating. Sorry, ini saya ganti was ya, teman-teman, maaf. Ini saya ganti was. Nah, kemungkinan nanti pertanyaannya itu seperti ini, yang di TOEFL itu. Jadi tenses tidak jadi masalah. Yang perlu teman-teman pahami adalah di sini teman-teman butuhnya apa? Teman-teman butuhnya predikat, ya kan? Nah, di pilihan ganda yang alfa itu tidak bisa jadi predikat karena dia verb 3. Verb yang delta itu juga nggak bisa jadi predikat karena dia verb ing tanpa auxiliary. Nah, yang bisa jadi predikat cuman 2, yaitu cuman yang Bravo sama Charlie. Bravo bentuknya auxiliary verb, yaitu to be verb 3, pasif ya. Kalau yang Charlie itu dia verb 2, yang mana dia aktif. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk mengetahui kita butuh predikat aktif atau pasif, teman-teman lihat ada objeknya tidak. Setelah titik-titik ada kata benda rise, itu objek kata benda ya teman-teman. Otomatis kita tidak bisa masukkan yang pasif karena aturan kata kerja pasif adalah tidak boleh punya objek. Gitu ya. Jadi jawabannya yang Charlie. I ate rice yesterday. Seperti itu teman-teman. Jadi makanya di hari pertama kemarin saya sampaikan, entah di sesi sore atau di sesi malam atau di keduanya saya lupa, tapi pasti setiap hari pertama itu ada yang tanya masalah tenses gitu. Jadi tenses itu tidak ditanyakan di soal structure TOEFL. Jadi teman-teman tidak perlu susah-susah belajar keras karena TOEFL tenses itu juga sulit banget teman-teman. Terutama buat yang baru belajar bahasa Inggris ya. Karena di dalam bahasa Indonesia kita nggak punya, jadi nggak ada pembanding. Seperti itu. Jadi kayak kita menyusun logika baru kalau misalkan kita belajar tenses, seperti itu. Jadi yang perlu teman-teman,
bisa bedakan dalam bahasa Inggris itu adalah ada perbedaan caranya kita menyatakan fakta sama lampau. Jadi kata kerjanya itu kalau fakta verb 1 atau verb SIS, kalau lampau itu pakainya verb 2. Cuman itu aja. Gitu ya. Nah, hari ketiga ini ditambahkan lagi teman-teman tentang kata kerja, yaitu teman-teman juga harus bisa menentukan aktif dan juga pasif. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Nggak ada ya, sepertinya aman. Kalau gitu kita lanjut ke contoh terakhir, caranya sama, dicari predikat dulu. Nah, sekarang coba saya tanya ke teman-teman aja. Teman-teman coba lihat di soal, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat di soal? Kalau ada, kira-kira yang mana teman-teman? Jangan takut salah dulu ya. Dicoba dulu. Predikat, pertanyaan saya predikat teman-teman. Ya, supports ya. Jadi predikat itu dibuat dari kata kerja teman-teman. Kalau fat itu artinya adalah lemak. Lemak tidak bisa jadi predikat karena dia kata benda bukan kata kerja. Nah, kata kerjanya adalah supports. Oke, nah subjeknya supports di sini yang mana? Subjeknya berupa gerund teman-teman, yaitu consuming, objeknya gerundnya adalah foods. Jadi gerund itu kalau misalkan dia butuh objek ya harus dikasih objek. Kalau tidak butuh objek ya jangan dikasih objek. Seperti itu ya, karena consum kan artinya mengkonsumsi teman-teman. Dia butuh objek, jadi harus dikasih objek. Nah ini subjeknya. Kemudian, nah kita tidak menemukan ada predikat lagi ya, dan juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP atau subjek predikat. Di sini conjunction and itu hanya menghubungkan dua objek dari support, yaitu brain health dan juga cognitive function. Jadi kalau seperti ini nggak perlu dianggap conjunction teman-teman, gitu ya. Nah artinya kalimat sudah lengkap, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu semuanya ada turunan dari kata kerja contain. Ada yang tahu arti kata kerja contain apa teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar mungkin contain artinya apa? Atau mungkin teman-teman container itu apa artinya? Halo, tes tes. Cek cek. Halo? Halo, tes tes. Cek cek. Guys, suara Suaranya saya. terus. Halo, cek cek. Can you Ya, hear me? sudah aman. Udah aman, udah aman, udah Oh, aman. sudah aman ya. Mohon maaf berarti ada koneksi tadi ada koneksi ya. Maksudnya gangguan koneksi maksud saya. Baik, tadi ada saya lihat ada di chat menjawab berisi. Ya, betul teman-teman. Atau mungkin lebih enak mengandung gitu ya. Lebih enak. Jadi berisi boleh, mengandung boleh. Seperti itu. Jadi mengandung itu butuh objek nggak kira-kira? Kalau misalnya saya bilang ke teman perlu ya teman-teman, that's right, butuh objek atau istilahnya kalau di kamus itu nanti namanya transitif. Atau gini, saya pengen menunjukkan teman-teman gimana sih caranya kita lihat di kamus itu transitif atau intransitif. Jadi misalkan teman-teman buka kamus, kemudian mencari kata yang teman-teman pengen lihat gitu ya, verbnya. Misalnya contain, tadi kan kita mencari contain ya. Nah, di setelahnya keterangan verb itu ada kata transitif seperti ini, berarti dia adalah yang butuh objek, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan misalnya apa ya? Stand misalnya atau occur misalnya, teman-teman. Nah, kalau misalnya occur di situ verb ada keterangan intransitif, ada in-nya, dia yang tidak butuh objek atau setelahnya tidak boleh dikasih objek seperti itu. Gitu ya. Jadi cara melihatnya seperti itu. Oke, jadi kita kembali ke PPT. Nah, konten tadi butuh objek dan kita tidak butuh predikat. Jadi teman-teman cari kata kerja yang tidak butuh, maksudnya yang tidak bisa jadi predikat dulu ya. Karena di sini sudah ada predikat, di soal sudah ada subjek. Yang alfa nggak bisa ya teman-teman, karena verb SIS itu hanya bisa menjadi predikat saja. Oke, jadi alfa kita hapus. Kalau yang delta nggak bisa juga, karena kalau ada subjek predikat lagi, kita harus masukkan conjunction. Sedangkan di soal tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, pilihan delta juga nggak ada conjunctionnya. Yang delta nggak bisa. Nah, sekarang tinggal yang Bravo atau yang Charlie. Yang Bravo ini tergantung ya, teman-teman, apakah dia verb 2 atau verb 3. Nah, cara mengetahui apakah dia verb 2 atau verb 3,
kita harus tahu dulu atau gini, sebenarnya ini bisa kita langsung lihat teman-teman, tanpa tanpa lama-lama bisa kita lihat ya. Di setelahnya titik-titik itu ada kata benda healthy fats atau lemak sehat. Nah, itu kan kata benda, teman-teman. Kata benda yang jatuh di setelahnya kata kerja fix dia adalah objek. Oke. Nah, kalau ada objeknya berarti dia aktif. Artinya dia verb 2 bukan verb 3. Nah, verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Nah, kalau kita masukkan predikat lagi di sini nanti predikatnya double. Ya, jadi yang Bravo ini nggak bisa. Oke, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, consuming foods containing healthy fats supports brain health and cognitive function. Seperti itu. Jadi, mmm, kalau diartikan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak-lemak sehat, itu mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif. Nah, ini kalau teman-teman lihat, tadi saya masih ingat ada pertanyaan tentang verb ing tadi ya. Nah, ini ada 2 verb ing yang fungsinya beda, teman-teman. Consuming di sini ini namanya gerund. Fungsinya dia sebagai kata benda yang menempati subjek. Seperti itu. Nah, sedangkan yang Charlie di sini containing itu dia adalah adjektif, teman-teman, namanya participle atau present participle. Dia menjelaskan kata benda foods. Makanya kalau diartikan tadi, makanan-makanan yang mengandung, ada yangnya. Sama kayak kata sifat yang lain, misalnya gadis yang cantik, anak yang lucu, anak yang tangkas. Nah, yang itu sesuatu yang sifat, teman-teman, untuk menjelaskan bendanya, seperti itu. Nah, itu tadi adalah ketiga contoh penerapan aktif pasif atau kata kerja di dalam soal structure TOEFL ketika teman-teman dihadapkan dengan di pilihan ganda itu ada banyak kata kerja. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita praktek ke latihan buat teman-teman, ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu? Silahkan kalau ada pertanyaan. Aman ya, teman-teman? Atau kita cek di latihan soal supaya teman-teman nanti bisa menemukan kesulitannya di mana. Seperti biasa, jangan takut benar, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat dulu ya, sedapatnya teman-teman. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Baik, ada jawaban delta dan saya lihat semuanya menjawab delta. Mari kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada kata was adopted. Ya, subjeknya ini judul lagu teman-teman, yaitu Carry Me Back to Old Virginia. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap ya. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu semuanya ada turunan dari kata kerja write, artinya menulis. Gitu ya, teman-teman. Nah, menulis itu butuh objek sebenarnya. Atau kita cek satu-satu di pilihan A, B, C, D. Yang alpha, itu ada auxiliary verb, fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Nah, predikat itu tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Dan kita di sini juga memang tidak butuh predikat ya, karena di soal sudah ada predikat, tapi tidak ada conjunction. Artinya yang alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo ada predikat lagi, ada subjek lagi, tapi tidak ada conjunction, nggak bisa, ya. Nah, kalau yang Charlie ada ada predikat, ada subjek juga, Charlie nggak bisa, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, written by James A. Blunt, Carry Me Back to Old Virginia was adopted as the state song of Virginia in 1940. Kalau diartikan, ditulis oleh James A. Blunt, Carry Me Back to Old Virginia diadopsi sebagai lagu kebangsaan dari Virginia di tahun 1940. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Oke, waktunya habis teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, ada juga jawaban bravo, mari kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikat dulu teman-teman. Di situ ada is, subjeknya adalah Indian summer, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap teman-teman. Nggak ada masalah dengan sentencing gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan dari kata kerja occur yang artinya adalah terjadi. Nah, kata kerja occur itu atau yang artinya terjadi itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kata kerja yang tidak butuh objek itu hanya bisa aktif, teman-teman. Otomatis yang alpha, occurred di sini ini bukan verb 2 tapi dia verb maksud saya bukan verb 3 gitu ya. Karena verb 3 itu pasif dan kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa pasif. Jadi ini verb 2 teman-teman, bukan verb 3 ya. Nah, verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Kalau kita masukkan predikat lagi di sini nanti, predikatnya jadi double, pemborosan gitu ya. Artinya yang alpha nggak bisa teman-teman. Kalau yang bravo, verb ing itu kemungkinan bisa dimasukkan ke titik-titik. Kenapa? Karena dia bukan predikat dan kita tidak butuh predikat gitu ya. Jadi kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie verb SES hanya bisa jadi predikat, sedangkan di titik-titik kita tidak butuh predikat ya. Jadi Charlie nggak bisa. Kalau yang delta di situ ada subjek predikat lagi tapi tidak ada conjunction, jadi delta nggak bisa teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo berarti ya. Nah, nanti kalau dibaca, Indian summer is a period of mild weather occurring during the autumn. Jadi, musim panas Indian merupakan sebuah periode dari musim yang hangat gitu ya, teman-teman, yang terjadi selama musim gugur, seperti itu. Jadi jawabannya yang bravo. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie, Alfa. Oke, antara Alfa atau Charlie, mari kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada lay, subjeknya some snakes, ada conjunction yang ada. Jadi kalau fanboy sebelumnya ada satu koma seperti ini, bisa dibilang 90% teman-teman. Itu adalah conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, apalagi setelahnya but itu ada kata ganti atau pronoun, yaitu others. Fix ini subjek. Nah, tapi belum ada predikatnya ya. Berarti di sini kita harus carikan predikat dari kata ganti other sebagai subjek ini. Oke. Yang alpha nggak bisa ya, teman-teman, karena dia bukan predikat. Verb ing tanpa auxiliary sebelumnya bukan predikat. Bravo juga nggak bisa, karena verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya itu tidak bisa jadi predikat. Nah, kemungkinan adalah Charlie atau kalau nggak gitu Delta. Nah, bedanya Charlie sama Delta apa? Kalau yang Charlie itu aktif, kalau yang Delta karena dia to be verb 3 itu pasif. Nah, untuk mencari tahu kita butuhnya yang aktif atau pasif, gampang aja teman-teman. Kita cari di setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Nah, di setelah titik-titik itu diikuti kata benda birth. Birth itu kata benda ya, artinya kelahiran. Gitu ya, teman-teman. Nah, karena ada objeknya, kita harus carikan yang aktif. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie, bukan yang Delta karena pasif tidak boleh dikasih objek. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban Charlie dan juga Delta. Mari kita cek bareng ya. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada is overheated. Subjeknya adalah it.
ada conjunction when. Artinya di sini tadi kita harusnya masukkan predikat lagi. Nah, di situ sudah ada subjeknya dari predikat yang nanti kita cari yaitu an elephant. Nah, berarti di sini kita hanya butuh predikat saja. Carikan A, B, C, D yang predikat saja, teman-teman. Yang alpha verb ing tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Alpha nggak bisa ya. Nah, kalau yang Bravo itu memang ada predikatnya, yaitu flap, teman-teman. Cuman di situ ada subjek lagi, yaitu its ears. Nanti subjeknya jadi double. Gitu ya, jadi salah satu aja subjeknya yang mana gitu. Kalau yang Charlie, nah di situ ada verb SES flaps dengan objeknya yaitu its ears. Karena flap itu artinya mengepak-ngepakkan, dia butuh objek, teman-teman. Kemungkinan Charlie bisa kita tahan dulu. Kalau yang Delta di situ ada flapped by. Nah, jadi kalau ada kata kerja, dia butuh objek, kan mengepak-ngepakkan kan butuh objek ya teman-teman. Nggak mungkin kita bilang ke orang, coba lihat binatang itu sedang mengepak-ngepakkan. Nah, pasti orang yang kita ajak ngomong nungguin, kalau nggak gitu tanya, mengepak-ngepakkan apa gitu. Jadi mengepak-ngepakkan itu harus dikasih objek. Sedangkan setelah kata flap tidak ada objeknya, berarti ini bukan mengepak-ngepakkan teman-teman, tapi dikepak-kepakkan oleh telinganya. Ini pasif, verb 3. Nah, verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Sedangkan tadi kita butuhnya predikat, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nah, nanti kalau dibaca, an elephant flaps its ears vigorously when it is overheated. Jadi seekor gajah mengepak-ngepakkan telinganya dengan hebat gitu ya, teman-teman, ketika dia merasa kepanasan. Jadi kayak kipas gitu, telinganya, seperti itu. Ya, jawabannya yang Charlie. Lanjut ke nomor 5, dicoba lagi, jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban Charlie dan juga Delta ya. Kita cek bareng. Sorry, iya Charlie atau Delta. Kita cek bareng ya. Ada juga Alpha. Baik, seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah Emily Dickinson. Nah, di sebelum kata Emily Dickinson itu ada kata although, dia conjunction selain fanboys ya. Kemudian ada subjek setelah koma yaitu only 7 of her poems. Nah, tapi belum ada predikatnya. Dia nabrak conjunction lagi, subjek lagi, dan juga predikat lagi. Nah, berarti di sini kita hanya butuh predikat miliknya subjek only 7 of her poems, teman-teman. Oke, jadi carikan ABCD yang bisa jadi predikat. Yang alpha otomatis nggak bisa ya, karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Materi kita hari pertama. Oke. Kalau yang bravo auxiliary verb kemungkinan bravo bisa. Kalau yang Charlie auxiliary verb kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Delta, nah ini ada publish akhirannya ed, dia bisa saja verb 2. Kalau verb 2 bisa jadi predikat, bisa jadi jawaban gitu ya. Kalau dia verb 3 tidak bisa jadi, sorry teman-teman, tidak bisa jadi predikat. Jadi antara dia verb 2 atau verb 3. Nah, cara menentukannya gimana? Kita harus tahu dulu verb satunya. Publish itu artinya adalah menerbitkan atau mempublikasikan. Nah, menerbitkan atau mempublikasikan itu butuh objek ya, karena nggak mungkin kita hanya bilang eee, editor itu atau penerbit itu akan menerbitkan. Nah, menerbitkan apa? Buku kah atau menerbitkan majalah dan seterusnya. Jadi menerbitkan itu harus ada objeknya. Nah, kita cek setelah titik-titik itu ada objeknya atau tidak. Setelah titik-titik itu langsung nabrak conjunction, teman-teman, bukan objek ya. Nah, otomatis di sini karena kata kerjanya butuh objek, kok nggak ada objeknya, ini artinya bukan menerbitkan, tapi diterbitkan. Berarti dia pasif atau verb 3. Sedangkan verb 3 tidak bisa jadi predikat dan kita tadi butuhnya predikat. Otomatis delta nggak bisa ya, teman-teman. Nah, berarti antara Bravo sama Charlie. Nah, bedanya Bravo sama Charlie itu apa? Bravo, dia auxiliary-nya menggunakan have. Diikuti verb 3, dia aktif, teman-teman. Sedangkan yang Charlie, auxiliary-nya menggunakan be, keluarganya to be ya, diikuti oleh verb 3, dia pasif.
Nah, tadi kan nggak ada objeknya, padahal publish butuh objek. Berarti kita butuhnya yang pasif. Oke, jadi jawabannya yang Charlie. Oke, kalau yang Bravo nanti kita tetap butuh objek, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti kalau diartikan, meskipun Emily Dickinson merupakan seorang pujangga Amerika yang terkenal saat ini, karena dia pakai is ya, hanya 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan ketika dia masih hidup dulu. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Nggak apa-apa, teman-teman. Jadi, eee, intinya gini, salah itu hal yang wajar ya. Maksudnya teman-teman belajar salah itu nggak apa-apa, bukan sesuatu yang harus disesali gitu. Malah justru saya dulu malah pernah, saya kalau ini sambil buat penyemangat teman-teman ya. Saya tuh masih ingat dulu waktu masih belajar di kampus Inggris, di tempat saya, kursus gitu ya. Mengerjakan satu paket struktur itu cuma bener 3 itu gitu tuh udah sering gitu, sekelas itu gitu udah sering teman-teman. Karena memang baru pertama kenal dengan TOEFL, kita mikirnya udah banyak banget, grammar yang ini keluar, grammar yang ini, ternyata bukan, ternyata sesimpel itu gitu. Jadi teman-teman hanya perlu membiasakan saja. Teorinya cuman sedikit itu tadi, cuman kalau nggak dibiasakan atau nggak dilatih pasti nanti hilang. Jadi saran saya tolong, kalau ada waktu luang dihajar latihannya ya teman-teman supaya jadi insting, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Semangat teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban alfa dan juga bravo ya. Baik, kita cek bareng teman-teman. Cari predikatnya dulu. Di situ ada became, subjeknya adalah Pearl S. Buck, nama orang. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction teman-teman. Artinya kalimat sudah lengkap ya, kalimat sederhana. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada turunan dari kata kerja receive. Nah, teman-teman jangan pilih yang bisa jadi predikat. Kenapa? Karena tidak ada conjunction. Oke, jadi yang Charlie itu salah, ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang delta itu juga nggak bisa karena auxiliary verb, predikat gitu ya, nanti predikatnya double. Oke, jadi antara alfa atau bravo. Nah, yang alfa itu bisa jadi jawaban kalau dia bukan predikat. Yang bravo itu udah pasti bukan predikat ya, tapi dia aktif gitu. Jadi kalau yang alfa pasif, yang delta, sorry, yang bravo pasif. Sorry, kalau yang alfa itu pasif, yang bravo itu aktif, maksud saya seperti itu. Kalau misalkan receive ini dia verb 3 ya, teman-teman. Nah, cara menentukan apakah receive ini verb 2 atau verb 3, kita harus lihat di setelah titik-titik itu ada objeknya atau tidak. Seperti itu. Nah, sekarang coba saya tanya ke teman-teman. Di setelah titik-titik di soal, itu objek atau bukan, teman-teman? The Nobel Prize itu objek atau bukan? Objek ya. Nah, berarti receive di situ dia aktif karena dia punya objek. Karena dalam bahasa Inggris, kalau kata kerja sudah pasif itu tidak boleh punya objek. Nah, karena dia ada objeknya otomatis dia aktif. Berarti dia verb 2, teman-teman. Dan verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Kita tidak bisa memasukkan predikat lagi di sini karena tidak ada conjunction. Alfa nggak bisa ya. Jadi jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, di tahun 1938, Pearl S. Buck menjadi wanita Amerika pertama untuk menerima penghargaan Nobel atas sastra. Seperti itu. Dicoba lagi, silahkan teman-teman. Nomor 7, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, oke? Baik, ada jawaban delta, ada juga bravo. Kita cek bareng ya, teman-teman. Cari predikatnya dulu. Di situ ada ternyata nggak ada. Berarti di sini kita butuh predikat ya.
Subjeknya Denis Chavez, teman-teman. Nah, fix berarti kita hanya butuh predikat saja. Oke, carikan ABCD yang predikat saja. Kalau yang alpha nggak bisa karena ada conjunction ya, sedangkan nanti subjek predikatnya kan cuma satu kalau ada predikat gitu ya. Alpha otomatis salah. Jadi kalau ada conjunction teman-teman hilangkan aja langsung. Ini salah semua yang ada conjunctionnya. Karena predikat subjek predikatnya nanti cuma satu teman-teman. Nah kalau yang Bravo elected di situ apakah dia verb 2 atau verb 3? Nanti kita cek ya. Kalau yang delta itu udah pasti dia predikat, teman-teman. Oke, kenapa? Karena dia auxiliary verb. Tapi kita cek dulu yang Bravo, kalau dia verb 2 bisa jadi predikat, kalau dia verb 3 itu tidak bisa jadi predikat. Tapi nanti teman-teman udah tahu kok, kalau sering latihan itu udah pasti tahu kalau yang Bravo salah gitu, teman-teman. Jadi gini ya, elect itu artinya memilih. Memilih itu butuh objek. Kita nggak mungkin hanya bilang, saya sedang memilih. Misalkan ada orang nih datang ke kita terus tanya, "Lagi ngapain?" "Aku lagi memilih." Nah, pasti orangnya bingung, memilih apa? Atau tanya gitu ya, memilih apa? Karena informasinya tidak lengkap, teman-teman. Ada objek yang hilang, gitu ya. Jadi memilih apa? Jadi harus ditambahkan kata benda setelahnya. Artinya elect itu harus dikasih objek kalau dia aktif. Nah, sedangkan setelah titik-titik itu tidak ada objeknya, teman-teman. Itu kan tuh kan preposisi gitu ya. Preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Nah, keterangan tidak bisa jadi objek. Yang bisa jadi objek itu sama dengan subjek. Kalau nggak kata ganti ya kata benda. Beda tempat aja teman-teman. Kalau subjek kan tempatnya di sebelum predikat. Kalau objek itu letaknya di setelah predikat. Seperti itu. Oke. Nah, berarti di sini karena dia butuh objek tapi nggak ada objeknya, itu pasif. Karena dia pasif, dia verb 3, bukan verb 2. Nah, verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya itu bukan predikat. Nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Sedangkan tadi kita butuhnya predikat. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan, Denis Chavez dari New Mexico terpilih atau dipilih menuju kursi DPR di tahun 1930. Jadi the House of Representatives itu DPR, teman-teman. And to the Senate dan ke Senat gitu ya di tahun 1938 seperti itu. Objek itu kata benda, teman-teman. Yang tadi saya sampaikan berulang-ulang tadi ya di awal, objek itu dibuatnya dari kata benda atau kata ganti, terutama tempatnya di setelahnya predikat. Jadi kan sama kayak subjek. Seperti itu. Contohnya tadi yang di soal sebelumnya, penghargaan. Prize itu kan penghargaan. Nah, penghargaan itu kata benda. Gitu, teman-teman. Contohnya lagi penghayatan, pencurian, pendidikan. Pokoknya penan-penan kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata benda. Beda dengan mendidik ya, teman-teman. Kalau mendidik itu kata kerja, itu educate. Tapi kalau education, pendidikan, dia adalah kata benda. Seperti itu. Jadi objek itu kata benda atau kata ganti letaknya di setelah predikat. Kalau subjek itu kata benda atau kata ganti letaknya di sebelum predikat. Seperti itu. Berarti kalau langsung pakai the itu adalah objek ya. Dah betul teman-teman. Salah satu penanda objek itu pasti ada the-nya. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati ya, karena yang punya objek tadi yang di nomor berapa tadi saya sampaikan, yang punya objek itu bukan cuma kata kerja. Preposisi itu juga wajib dikasih objek untuk dirubah menjadi kata keterangan. Jadi preposition ada kata the misalnya, contohnya ini ya, to the. Nah, the-nya kata bendanya ini akan otomatis menjadi keterangan karena ada to, teman-teman. Itu fungsi kelas kata preposisi. Tapi kalau misalkan nggak ada to-nya, ini maka objeknya kata kerja predikat. Seperti itu. Jadi ini karena ada preposisinya, ya preposisi itu diikuti kata benda dia menjadi keterangan, jadi satu. Jadi keterangan di dalam kalimat seperti itu. Itu sebagai preposition, betul. Nanti fungsinya menjadikan keterangan seperti itu. Sama kayak kita bilang gini teman-teman. Jadi salah satu keluarganya to itu adalah di, yaitu in. Kalau dalam bahasa Inggris kita bilangnya in, gitu ya. Itu artinya di. Nah, kalau misalnya saya punya kata benda kulkas misalnya. Kulkas itu kan kata benda, dia bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin. Itu semuanya contoh ciri-ciri kata benda yang berwujud, teman-teman. Ini ya kata benda gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam kalimat, kulkas itu saya rubah menjadi seperti ini bunyinya. Saya menaruh sebuah semangka di dalam kulkas. Nah, yang awalnya kulkas tadi adalah kata benda, ketambahan kata di dalam atau di, itu menjadi keterangan tempat. Gitu ya. Nanti kalau ditanya, di mana kamu menaruh sebuah semangka?
Nah, di mana itu menanyakan tempat, keterangan tempat, teman-teman. Jadi walaupun kulkas itu kata benda, tapi kalau sudah ketabrak oleh preposisi sebelumnya, itu menjadi kata keterangan, gitu ya, teman-teman. Ada yang bertanya kulkas dicelupin. Contoh ya, teman-teman. Jadi kalau ada kata benda yang misalkan teman-teman bisa pegang, bisa benda itu banyak kok. Walaupun ada juga benda yang tidak bisa disentuh, dilihat. Contohnya udara. Contohnya konsep agama itu kan nggak bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dicelupin gitu ya. Itu tapi dia juga kata benda. Seperti itu. Jadi kalimat pasif nggak boleh diikuti noun, tapi boleh diikuti keterangan. Boleh sekali teman-teman kalau keterangan ya. Contohnya, mobil saya dicuri kemarin. Nah, kemarin itu kan keterangan waktu, teman-teman. Ya kan? Mobil saya dicuri eee, di dalam garasi. Di dalam garasi itu juga kata keterangan, keterangan tempat dia. Keterangan itu ada banyak banget seperti itu. Sepertinya boleh. Boleh, teman-teman. Kalau keterangan di kalimat itu ada berapa pun nggak masalah. Letaknya dimanapun nggak ada masalah. Nanti kita akan bahas keterangan di hari ke-7 gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Delta. Kita cek bareng ya, teman-teman. Cari predikatnya dulu, seperti biasa. Di situ ada kata is cold, itu predikat. Subjeknya adalah kata hati-hati, teman-teman. Raw materials ini memang dia kata benda, artinya adalah bahan-bahan mentah. Itu kan juga kata benda ya. Cuman dia nggak bisa jadi subjek. Nah, kenapa kata benda kok di sebelumnya predikat nggak bisa jadi subjek? Karena nggak gandeng dengan predikatnya, teman-teman. Jadi dalam bahasa Inggris, subjek predikat itu harus gandeng, maksudnya harus gandeng itu harus cocok gitu ya. Kalau misalnya subjeknya itu jamak, kita nggak bisa pakai to be itu yang is nggak bisa. They is itu nggak ada teman-teman dalam bahasa Inggris ya. Yang ada they are. Seperti itu. Jadi harusnya kalau subjeknya materials, predikatnya pakainya are. Nah, Ustaz, berarti ini soalnya salah. Bukan soalnya yang salah, teman-teman. Jadi kata benda di sini ini bukan subjek, tapi dia objeknya sesuatu di sini. Nah, berarti artinya kita belum punya subjek gitu ya, teman-teman. Nah, subjek kok punya objek, Sir? Tadi kan yang boleh punya objek cuma predikat sama preposisi untuk jadikan keterangan. Betul, teman-teman. Jadi sebenarnya kata benda dan kata ganti itu tidak boleh punya objek. Nah, kebetulan di dalam kata kerja kan ada yang boleh punya objek ya. Kata kerja itu bisa jadi subjek atau objek, namanya gerund tadi, yaitu bentuknya adalah verb ing. Jadi kita carikan verb ing di pilihan A, B, C, D untuk dijadikan subjek, untuk namanya gerund tadi, gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Yang alfa kenapa salah? Karena dia verb 1 dia adalah predikat. Nanti predikatnya double, kita tidak punya subjek. Charlie juga verb ing itu, Sir. Nah, cuman dia pasif, teman-teman. Pasif tidak boleh punya objek. Di setelah titik-titik itu ada objeknya. Gitu ya. Nah, kalau yang delta itu karena ada conjunction sedangkan subjek predikat cuman satu. Jadi jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca transforming raw materials into useful products is called manufacturing. Jadi merubah bahan-bahan mentah menjadi produk-produk yang berguna itu disebut manufaktur. Nah, mungkin teman-teman ada yang notice di situ ya. Kenapa kok di situ predikatnya pasif, tapi setelahnya ada objeknya. Nah, kata kerja call ini unik, teman-teman. Ya, uniknya kenapa, Sir? Uniknya karena dia kalau ketika aktif, objeknya ada dua. Sebentar, teman-teman. Saya sambil ngecas ini ya, mau saya karena mulai nge-lag. Sebentar, mohon maaf. Oke, saya ulangi lagi. Jadi gini, teman-teman. Beberapa kata kerja dalam bahasa Inggris itu ya salah satunya consider. Consider itu mungkin teman-teman ada yang sudah ngerjakan
ini ya, latihan chapter 1 atau chapter 2 yang levelnya sulit, yang hard, gitu ya. Nah, di situ teman-teman menemukan what he considers apa gitu. Nah, jadi beberapa kata kerja dalam bahasa Inggris itu unik teman-teman. Uniknya dia boleh, maksudnya bukan boleh, dia membutuhkan 2 objek. Jadi ketika dia aktif membutuhkan 2 objek, salah satunya call. Contoh kalimatnya dalam bahasa Indonesia aja, kita bilangnya misalnya seperti ini, "Saya memanggil adik saya Naruto." Nah, jadi kalau saya bilang, "Saya memanggil adik saya Naruto." Naruto itu adik saya ya, teman-teman. Itu hanya panggilannya saja. Intinya orang yang sama gitu. Nah, ini kalau dipasifkan nanti, itu jadinya adik saya dipanggil Naruto oleh saya. Nah, kalau teman-teman lihat atau disebut gitu ya, boleh kalau di TOEFL itu bukan dipanggil, namanya disebut, teman-teman. Gitu ya. Jadi sama, artinya intinya sama. Jadi adik saya dipanggil Naruto oleh saya. Bukan adik saya dipanggil oleh Naruto, karena kalau kita bilangnya adik saya dipanggil oleh Naruto, berarti Naruto itu orang yang berbeda. Kan nggak mungkin adik saya Naruto dipanggil oleh Naruto. Kan nggak mungkin teman-teman. Maksudnya dia dipanggil dia sendiri kan nggak masuk akal gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang beberapa kata kerja dalam bahasa Inggris ada yang termasuk ke dalam ditransitif. Ditransitif itu adalah kata kerja yang butuh 2 objek. Ketika dia dipasifkan, hanya satu objeknya saja yang hilang. Jadi satu objeknya itu tetap ada. Seperti itu. Nah, salah satunya consider juga. Jadi consider, call, kemudian ada juga itu declare ya. Saya pernah menemukan kata declare di soal TOEFL yang asli dari ITS, teman-teman. Itu dia bisa diikuti objek walaupun dia pasif. Nanti untuk kata kerja koleksi saya, kata kerja yang butuh objek walaupun dia pasif, nanti saya kirim linknya ya, teman-teman. Untuk silahkan nanti dicatat. Nggak perlu dihafal, dicatat aja. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 10 terakhir, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa, alfa, bravo, ada jawaban alfa dan juga bravo. Mari kita cek teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada kata is ya teman-teman. Nah, subjeknya itu adalah kata that. Jadi that itu bukan conjunction ya, teman-teman. Karena kalau that ini conjunction, nanti tidak ada subjeknya. Oke, jadi kalau teman-teman menemukan that of the, gitu ya, saya ulangi lagi, kalau teman-teman menemukan ada that of the, that-nya itu sudah pasti dia bukan conjunction, tapi itu namanya kata ganti. Artinya itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalimat ini sudah lengkap, sudah memiliki subjek dan juga predikat. Nah, teman-teman nggak perlu pedulikan yang lain ya. Tinggal cek di pilihan A, B, C, D. Yang alfa, bravo, Charlie, delta itu kan turunan dari kata kerja compare, artinya membandingkan. Membandingkan itu butuh objek. Nah, sedangkan di setelah titik-titik tidak ada objeknya. Jadi teman-teman di sini disuruh nyari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, ya, dan dia pasif karena nggak ada objeknya. Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan pasif itu bentuknya cuma satu, yaitu verb 3. Jadi teman-teman carikan di pilihan ganda yang verb 3 saja. Gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nah, kita cek satu-satu yang alfa kenapa salah, karena dia verb ing. Verb ing ini memang nggak bisa jadi predikat. Maksudnya, ya dia nggak bisa jadi predikat ya, teman-teman. Nah, cuman masalahnya kalau dia verb ing kan berarti aktif. Kalau aktif, sedangkan compare itu butuh objek, harusnya ada objeknya. Gitu ya. Jadi kalau kita pilih yang alfa, itu objeknya tetap hilang. Nanti kalau diartikan pun nggak enak. Membandingkan dengan, nah tiba-tiba membandingkan dengan, tadi membandingkan apa dengan apa, jadi harus ada apanya dulu. Gitu ya. Nah, kalau yang bravo to be verb ing itu juga sama. Beda ya, to be verb ing dan to be verb 3 beda.
To be verb ing itu aktif, teman-teman. Seperti jadi karena aktif harus ada objeknya, tapi di situ tidak ada objeknya. Jadi nggak bisa ya. Apalagi yang Charlie. Yang Charlie itu auxiliary verb, hanya bisa jadi predikat. Predikat tidak bisa diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, compared to the reproductive rates of other small mammals, that of the bat is very low indeed. Jadi dibandingkan dengan tingkat reproduksi dari mamalia-mamalia kecil yang lain, itu maksudnya itu adalah tingkat reproduksi pada kelelawar sangatlah rendah. Memang sangatlah rendah. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah caranya menerapkan materi kita tentang aktif dan pasif di dalam soal structure TOEFL, teman-teman. Nah, sebelum saya tutup dan sambil saya absen ya, teman-teman jangan meninggalkan lapangan upacara dulu, saya absen dulu. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan sambil saya dengarkan, atau kalau teman-teman tulis juga nggak apa-apa, silakan. Oke, sudah selesai teman-teman. Oke, ada 2 chat. Sir, terkait nomor 10, minta tolong dijelaskan bedanya verb ing, option A dan option D. Nah, kalau verb ing ya, teman-teman, verb ing itu aktif. Coba teman-teman bandingkan yang alfa dengan yang delta kalau saya artikan. Kira-kira enak yang mana? Teman-teman bandingkan ya. Kalau yang alfa itu kalau diartikan, membandingkan dengan tingkat reproduksi pada kelelawar. Saya ulang lagi, maaf teman-teman. Membandingkan dengan tingkat reproduksi dari mamalia kecil yang lain, tingkat reproduksi para kelelawar itu sangatlah rendah. Itu yang pertama, kalau comparing ya. Kalau yang delta, dibandingkan dengan tingkat reproduksi dari mamalia-mamalia kecil yang lain, tingkat reproduksi dari kelelawar sangatlah rendah. Kira-kira nyambung yang mana, teman-teman? Pesan yang disampaikan itu masuk akal yang mana? Kira-kira. Pakai yang alfa atau yang delta? Yang delta kan? Karena kalau membandingkan itu butuh objek. Membandingkan apa dengan apa gitu ya. Misalkan kalau kita mau bilang, saya ingin membandingkan mobil plat ganjil dan plat genap hari ini misalnya. Di jalan A misalnya. Itu ada objeknya yaitu mobil plat genap misalnya. Atau kalau nggak itu mobil plat ganjil. Yang di awal yang ditempatkan di awal tergantung yang mana gitu. Gitu ya. Nah, sedangkan comparing di sini itu kan aktif, nggak ada objeknya. Nggak bisa, teman-teman. Nanti diartikan pun ada yang hilang. Membandingkan dengan tingkat reproduksi. Lah, membandingkan apa dengan tingkat reproduksi pada mamalia kecil yang lain? Harusnya ada objeknya. Jadi yang alfa itu salahnya karena tidak ada objeknya. Seperti itu. Kalau yang delta memang dia pasif ya. Pasif itu tidak boleh dikasih objek. Ya, kata kerja yang sudah dipasifkan tidak boleh dikasih objek. Makanya kalau ada kata kerja yang butuh objek, kok nggak ada objeknya? Oh, berarti kata kerja itu sebenarnya sudah dipasifkan. Seperti itu, teman-teman. Dapat ya, Miss? Kemudian selain that, apalagi ya, Mister, yang bisa jadi subjek? Jadi gini, teman-teman. Semua kata yang tergolong ke dalam kata benda atau noun, kalau nggak gitu pronoun, itu semuanya bisa menjadi subjek. Kalau nggak gitu objek. Seperti itu. Jadi semua kata, saya ulangi lagi ya. Semua kata yang tergolong ke dalam kelas kata-kata benda, contohnya kursi, rumah. Jadi kalau harus menyebutkan semuanya nggak akan cukup, teman-teman. Kursi, rumah, meja. Di dunia ini benda banyak banget ya. Pasir, pohon, daun, kulit, daging, darah, dan sebagainya. Itu semuanya adalah kata benda. Seperti itu. Nah, kata ganti itu yang menggantikan benda. Itu materi kita hari pertama ya. Nanti bisa dicek di hari pertama kembali untuk mempelajari subjek. Jadi di hari pertama kita sudah belajar subjek predikat. Seperti itu. Sir, tolong diulang lagi terkait hal pasif. Kalimat pasif nggak boleh diikuti objek, tapi boleh diikuti kata keterangan. Oke, jadi gini teman-teman, kata keterangan itu di dalam kalimat itu boleh ada, boleh tidak. Nah, kalau kata kerja yang sudah dipasifkan itu tidak boleh punya objek. Nah, kalau setelahnya mau dikasih titik langsung, nggak apa-apa. Artinya nggak ada keterangannya nggak apa-apa. Tapi kalau ada keterangannya juga nggak apa-apa. Contoh yang nggak ada, yang langsung titik ya teman-teman. Jadi keterangannya biasanya diletakkan di depan. Contohnya, kemarin mobil saya dicuri.
Yesterday, my car was stolen. Titik. Nah, itu setelah stolen nggak ada keterangannya, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan keterangannya ditaruh di setelahnya verb 3 juga nggak apa-apa. Contohnya, my car was stolen yesterday. Mobilku dicuri kemarin. Nah, kemarin itu keterangan waktu. Jadi di dalam kalimat setelah predikat pasif itu boleh dikasih keterangan, boleh juga tidak. Yang tidak boleh ditaruh di setelah pasif, kata kerja pasif adalah objek. Kecuali beberapa kata kerja tadi ya, teman-teman. Contohnya call, contohnya consider, contohnya declare. Nanti saya kirimkan koleksi saya, teman-teman. Saya sendiri sebenarnya juga nggak hafal, tapi karena saya tulis ya, ketika menemukan yang kata-kata tersebut di soal itu nanti pasti akan ingat sendiri karena dapat konsepnya seperti itu. Maksud saya yang mirip-mirip conjunction, Sir. Sebentar, maksud saya yang mirip ini lanjutannya yang sebentar, teman-teman. Selain that, apalagi yang oh, maksudnya conjunction yang bisa jadi subjek itu materi hari ke-10 ya, teman-teman. Nanti kita bahas di hari ke-10. Oke, kalau that ini bukan conjunction, teman-teman. Ini bukan conjunction, dia kata ganti. Karena kalau dia conjunction pun, misalkan ya, kita anggap dia conjunction yang melebur sekaligus menjadi subjek, misalnya. Kalau kita masukkan A, B, C, D pun semuanya salah. Nggak ada jawaban yang benar. Karena kalau ini conjunction subjek, maka kita akan butuh subjek predikat di sini. Sedangkan di pilihan ganda itu nggak ada subjek predikat. Seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk conjunction yang bisa melebur sekaligus menjadi subjek, karena mungkin teman-teman mengerjakan ini ya, mohon maaf karena memang itu soal yang saya buat lama banget teman-teman. Ketika pertama kali saya diminta Kingdom untuk diminta lembaga untuk mengisi kelas TOEFL. Nah, saya langsung bikin latihan itu dan mungkin karena saya keburu-buru gitu, tidak terlalu melihat conjunction yang bisa jadi subjek juga. Jadi itu kesalahan saya, jadi mohon maaf. Tapi nanti itu tetap kita akan cover di hari ke-10, akan tetap kita bahas di hari ke-10 tentang anak kalimat atau dependent clause. Jadi please kindly wait gitu ya, tolong mohon menunggu dulu, bersabar dulu. Karena takutnya kalau semua dibahas hari ini nanti teman-teman malah bingung. Seperti itu. Misal this and there apa bisa juga ya? Nah, kalau this bisa jadi subjek, teman-teman. Terutama di reading ya. Kalau this di structure itu saya jarang banget. Bahkan seingat saya belum pernah menemukan. Tapi itu bisa. Jadi this itu juga bisa jadi subjek karena this juga bisa jadi kata ganti. Nah, tapi kalau there, teman-teman, hati-hati ya. There ini materi kita besok. Kita akan bahas besok. There nggak bisa jadi subjek, teman-teman. Gitu ya. Jadi there materi kita besok tentang sorry bukan besok. Oh ya untuk kelas pengganti saya nggak bisa untuk akhir pekan ini teman-teman karena jadi kemarin itu sebenarnya saya ada tes dadakan. Nah kok bisa dadakan gimana nanti saya akan cerita di akhir program teman-teman. Atau mungkin teman-teman yang sudah kenal saya mungkin sudah pernah ngambil program dengan saya sebelumnya mungkin tahu yang saya maksud. Gitu ya. Jadi besok itu saya juga ada tes lagi sampai tanggal 23 kalau saya nggak salah. Jadi tanggal 21, 22 sama 23 itu ada tes seperti itu. Jadi untuk penggantinya mungkin yang kemarin saya absen diganti hari Minggu depan. Minggu depannya lagi maksudnya, hari weekend depan. Seperti itu. Gitu ya, mohon maaf untuk absensi kemarin teman-teman karena saya juga nggak menyangka gitu ada yang datang. Thank you for the lesson today, sir. And terima kasih teman-teman. And thank you buat semuanya. Kelas pengganti harus di weekend ya, sir. Kalau kelas pengganti pasti di weekend, teman-teman. Karena kalau diganti di hari biasa, artinya kita mengambil kelas atau bisa sih sebenarnya. Nanti ada materi yang saya gabung gitu ya di listening gitu. Bisa deh. Nanti saya akalin, teman-teman. Oke, terima kasih. And I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day, guys. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.